Siapa yang tidak takut kepada Allah, tidak taat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan seluruh alam ini menjadi sumber ketakutan kepada dia. Termasuklah sekarang takut sama corona, semua Ustaz. Takut sama corona, virus corona. Seolah-olah malaikat maut sudah berhenti tugasnya. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak ada menyerupai selain Allah. Allah ada sebelum semuanya ada. Dan Allah akan tetap ada dan sesudah semuanya tidak ada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berkuasa mengadakan lagi sesuatu yang belum ada menjadi ada lagi. Ini planet bumi, langit yang pertama. Di dalam langit yang pertama ini ada namanya planet bumi, planet matahari, planet bulan, planet bintang-bintang, Pluto, Mars. Itu dalam satu galaksi, langit yang pertama. Ribuan planet yang besar-besar. Bumi ini adalah salah satu planet yang kecil. Sedangkan hadirin, dunia yang bulat yang kita lihat di dalam globe itu bukan dunia, lambang bumi. Di situ ada Afrika, ada Amerika, ada Eropa. Itu lambang planet bumi. Dan semua yang ada dalam satu galaksi nebulas, satu langit yang pertama ini, itu dibandingkan dengan langit yang kedua. Ini langit pertama beserta dengan isinya ini dibandingkan dengan langit yang kedua, itu seperti mata cincin, batu cincin di tengah padang pasir. Langit pertama dengan langit kedua dibandingkan langit yang ketiga disatukan seperti cincin di batu cincin di tengah padang pasir. Begitulah seterusnya sampai langit yang ketujuh. Bagaimana besarnya dunia beserta ini. Dan di atasnya adalah arsy Allah. Di atasnya adalah arsy Allah. Dibandingkan dengan malaikat, bumi yang begitu, dunia beserta dengan isi 7 lapis langit, 7 lapis bumi yang kita ceritakan, itu dalam satu lingkaran. Di dalam lubang trompet namanya malaikat Israfil. Dan malaikat Israfil ini dia punya trompet. Sekali hembus, maka itu besarnya seperti aneh-aneh akan terbang. Bagaimana besarnya malaikat Israfil? Kalau malaikat Jibril itu kecil, kepalanya sampai langit ketujuh, kakinya di bumi yang nomor 7. Itulah Jibril. Kalau dinampakkan wujudnya yang sesungguhnya. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh makhluk ini
begitu takut kepada Allah. Takutnya luar biasa kepada Allah Subhanahu. Dan semua makhluknya akan mati, akan hancur dan binasa. Yang terakhir mati itu adalah malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Semua sudah dicabut nyawa. Maka malaikat mengatakan, malaikat Israel pencabut nyawa mengatakan, wahai Allah, hari ini semua nyawa sudah habis, sudah mati semua. Nyawa siapa? Apa lagi tugasku? Allah mengatakan, sekarang cabut nyawamu sendiri. Akhirnya dia cabut nyawa sendiri. Sakit. Maka dia mengatakan, wahai Allah, kalau seandainya aku tahu seperti ini sakitnya maut, sakaratul maut, aku tidak akan mau mencabut nyawa semua. Allah takbir. Allah Akbar. Semua takut pada Allah Subhanahu. Setelah semuanya tidak ada lagi semuanya, hanya tinggal Allah. Semuanya sudah tidak ada, hancur semua. Allah tetap ada, kekal abadi selamanya. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang bergantung kepada Allah, maka dia yang bergantung kepada tempat bergantung yang kuat. Tapi barang siapa bergantung kepada makhluk, maka dia akan bergantung kepada tempat yang lemah. Makanya nabi-nabi itu mereka tidak ada sedikit pun pengharapan dan permintaan mereka kepada makhluk selain daripada kepada Allah. Sekalipun datang makhluk menawarkan kepada nabi, nabi-nabi tidak pernah mau menerima tawaran daripada makhluk. Mereka tetap tawajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, walaupun dalam keadaan terjepit. Sebagaimana Nabi Musa dikejar sama Fir'aun, sudah di pinggir lautan, sudah dikepung sama bala tentara Fir'aun. Nabi Musa beserta dengan kaumnya 12 kabilah mengatakan, wahai Musa, celakalah kita. Kita sudah binasa, sudah dikepung. Maka Musa mengatakan, Allah senantiasa bersama dengan. Apa? Musa bukan ngapa-ngapain. Musa hanya meminta, menunggu perintah Allah. Musa hanya menunggu perintah Allah. Apa Allah perintah? Allah mengatakan, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Allah enggak menyuruh. Kenapa enggak kepada kepala Fir'aun dipukulkan? Karena tongkat ini bisa menjadi ular. Allah menyuruh Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Akhirnya laut terbelah menjadi dua. Sama-sama masuk ke dalam laut. Laut itu seperti lorong. Berlorong-lorong laut tadi, berlorong. Dikejar. Lalu akan Allah Subhanahu wa taala dikejar. Maka Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Fir'aun laknatullah alaih beserta dengan bala tentaranya ditenggelamkan di dalam lautan. Allah. La ilaha illallah. Siapa yang menyelamatkan? Allah. Siapa yang membinasakan? Allah. La ilaha illallah. Tak ada, Pak. Jadi kita ini tak ada kekuatan. Makanya sombong itu pakaian Allah, bukan pakaian kita. Sombong itu pakaian Allah. Orang yang ada sombong di hatinya sebesar kulit, setipis kulit bawang, maka dia tidak boleh masuk surga. Kesombongan itu direndam dulu di dalam neraka. Maka tidak boleh sombong. Pakaian Allah SWT. Maka supaya hilang kesombongan pada diri kita, maka pakai sunnah Nabi. Celananya dinaikkan, Pak. Begini. Kalau masih ada sombong, naikkan lagi celana segini lagi. Sampai.
Macam siapa namanya tentara yang berhenti itu salah. Nasution. Salafi. Itu gawat itu. Namanya siapa? Marah. Makanya orang yang celananya melewati mata kaki itu adalah orang yang sombong. Jadi memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah pakai jenggot, kita hilang sombong kita. Tentara nggak boleh bulan. Tentara nggak bisa. Tentara sudah ada sekarang murah sekarang. Hah? Kalau baru sebulan dapat masker. Jahar lah, cuma jahar yang berjenggot ya. Jahar. Ya? Nah, kalau kita menghidupkan sunnah Nabi, maka akan datang sifat tawadu pada diri kita. Insyaallah. Sifat tawadu. Kalau kita mengamalkan sunnah Nabi ini banyak ejaan, banyak cercaan, ejek kita nanti. Wah, udah bertobat dia kan? Betul. Udah sih. Jadi muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam sunnah Nabi ini adalah kejayaan, kemenangan, kehebatan dalam sunnah Nabi. Sahabat berperang, tak pernah sahabat ini sejarahnya kalah dalam perang. Jumlah mereka sedikit, pasukan yang banyak. Kalau waktu perang Badar itu 313 melawan 10.000. Menang pasukan Badar. Di perang Uhud jumlahnya juga berbeda. Di perang-perang yang lainnya, karena memuliakan Allah SWT, sahabat ini berjuang karena Allah, karena mereka menyempurnakan sunnah Nabi. Maka wa kana haqqan alaina nasrul mu'min, ditolong Allah. Suatu ketika memuliakan Allah SWT, sahabat ini hilang, merasa yakin atas diri sendiri. Mereka jumlahnya banyak, berperang lawan pasukan orang kafir, biasanya tidak pernah kalah, tapi sahabat pura-pura tidak kalah. Berapa kali minta tambahan pasukan ke Madinah. Terakhir meminta pasukan yang kedua, maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, ini kok aneh ini. Kenapa kok bisa seperti ini? Akhirnya melakukan Allah Subhanahu wa taala, dikirimlah orang-orang alim 2 orang, orang-orang yang lama, yang dekat dulu dengan Nabi. Nabi sudah meninggal. Khalifah di zaman Khalifah Umar bin Khattab. 2 orang saja ditambah pasukan. Maka pasukan ini, yang 2 orang ini, maka memeriksa seluruh amal-amal. Memeriksa seluruh amal-amal. Tahajud dijaga, sholat waktu dijaga, semua dijaga. Oh, ternyata tinggal satu sunnah, yaitu sunnah bersiwak. Maka memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka gara-gara bersiwak, maka pada malam hari itu, pada hari itu diperintahkan seluruh sahabat dengan bersiwak. Gosok gigi masing-masing pakai kayu. Tahu kan siwak kan? Maka ada mata-mata dari orang kafir. Tengok orang Islam sudah bersiwak semua, maka dia menggigit. Ketakutan. Laporkan kepada raja, wahai raja, orang Islam sudah mengamuk, sudah diasah gigi-giginya. Besok kita mati lagi makan semua ini. Dimakanlah kita besok semua ini. Iya kata, iya, udah menyerah aja lah kita kata. Akhirnya menyerah tanpa perang, kalah, diserahkan kunci kerajaan tanpa perang. La ilaha illallah. Itulah hebatnya Allah. Sunnah Nabi. Tak perang. Kehebatan sunnah memuliakan Allah. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana maya. Di dalam sunnah ini ada hidayah. Jadi hadirin saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan main-main. Karena Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Perbuatan Nabi, pembicaraan Nabi, diamnya Nabi itu semua wahyu Allah, hadis semuanya. Jadi ini ada kotoran sebiji-sebiji di masjid yang kita buang, itu sunnah Nabi. Ada di jalan-jalan itu ada duri-duri dibuang, itu sunnah Nabi. Jadi muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat.
Apalagi yang mau kita butuhkan dengan sholat. Hari ini kita nggak mau sholat, lari dari sholat. Sholat pun kita malas. Padahal disuruh kalau sudah datang azan itu tinggalkan atasan, tinggalkan bawahan, tinggalkan kiri, tinggalkan kanan, tinggalkan muka, tinggalkan belakang. La ilaha illallah. Tak ada lagi yang lebih besar selain Allah. Allah lah segala-galanya. Semuanya milik Allah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu. Jadi barang siapa orang-orang yang benar-benar takwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tundukkan seluruh alam ini berkhidmat kepada dia. Tetapi barang siapa yang tidak takut kepada Allah, tidak taat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan seluruh alam ini menjadi sumber ketakutan kepada dia. Ada orang takut sama kalajengking, ada? Takut sama kalajengking, takut sama hantu. Ya kan? Takut sama hantu. Termasuklah sekarang takut sama corona. Semalam sampai Ustaz takut sama corona, virus corona. Seolah-olah malaikat maut sudah berhenti tugasnya. Tidak ada bertugas lagi malaikat maut, corona lah sudah bertugas. Inilah hendakkan Allah SWT yakin yang rusak. Padahal semua masalah akan selesai dengan sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Cuman hari ini sholat yang kita kerjakan bukan menyelesaikan masalah. Sholat dikerjakan tapi masalah makin bertambah. Ini yang masalah sekarang. Kenapa seperti itu? Karena bukan sholat yang salah, tetapi kita yang melaksanakan sholat itu yang salah. Enggak memperhatikan, enggak mempelajari, enggak diperbaiki lagi sholatnya. Maka hari-hari kita perbaiki sholat kita ini sebagaimana pedagang memperbaiki dagang-dagang mereka. Hari ini orang dagang untung 1 juta, besok berpikir macam mana besok untung lebih 1 juta. Kan begitu pedagang ikan orang ini. Hari ini laku 500 kilo, besok macam mana supaya laku 1 ton. Begitu dia berpikir. Sehingga untuk dunia begitu. Macam mana hari ini bapak ini pangkatnya sedang, macam mana supaya naik. Ada fikir. Untuk sholat kita nggak ada usaha untuk itu, nggak ada fikir, nggak ada belajar. Dicukupilah apa yang ada. Maka mendekat Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita untuk memperbaiki sholat kita, mempelajari ilmu agama, dan bukan hanya sekedar sholat saja, tapi yang lain-lain juga, sunnah-sunnah yang lain, termasuk bagaimana suami istri, bagaimana mendidik anak, bagaimana bertetangga, semuanya dipelajari. Bagaimana berteman, bahkan sampai berhubungan suami istri pun ada cara, bukan dengan cara Yahudi, Nasrani, Majusi. Hari ini orang Islam mengikuti cara Yahudi, Nasrani, Majusi. Makan juga seperti itu. Orang Islam hari ini bangga kalau makan dengan pakai sendok dan pakai garpu, pakai pisau, bangga. Kalau ada di pesta-pesta, malu rasanya pakai tangan, hina rasanya kalau pakai tangan. Kalau ada orang makan pakai tangan dianggap kolot. Yang modern orang pakai sendok, Perancis, ala Perancis. Padahal bukan ala Perancis, ala orang kafir. Ala kita pakai tangan. Maka muliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya agama itu kita pelajari. Kemudian apa lagi? Banyak baca Quran. Orang Islam harus dekat dengan Al-Quran. Ada satu orang meninggal dunia, tapi harum kuburnya. Maka ditanya, udah meninggal dunia, padahal dia amalnya nggak ada, biasa-biasa saja amal, harum kubur. Maka ditanya kepada istrinya, kenapa dia seperti itu, apa amalnya? Harum kuburnya. Apa kata istrinya? Suamiku itu kalau mau tidur, dia selalu buka Al-Quran, maka dia cium Al-Quran. Dia buka Al-Quran, maka dia cium, maka dia tutup lagi, ditaruh, dia tidur. Dia nggak pandai baca Quran. Setiap malam dia buka Al-Quran, dia cium,
baru dia tutup, taruh lagi. Begitulah seterusnya sampai mati. Baru kayak gitu aja. Kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sampaikan kemarin itu, berdebu Quran itu di rumah kita. Tak pernah dibaca-baca. Kalau handphone kita berganti-ganti. Sekali setahun, setahun setengah ganti lagi model. Handphone dengan Al-Quran berapa ratus kali lipat, berapa puluh kali lipat. Al-Quran paling harganya 50.000. Handphone berapa? 5 juta, 2 juta, 3 juta. Paling murah 1.500.000. Handphone Android. Sementara melihat Allah Subhanahu wa taala, kita mau hidup di dunia dengan tenang, mati masuk surga. Mati masuk surga. Itulah penting melihat Allah Subhanahu. Tapi kita tidak mau berusaha mendekatkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Zikir yang paling utama itu Al-Quran. Maka dalam melihat Allah Subhanahu, kedudukan manusia ini ada nabi, ada orang alim, ada ahli ibadah. Nabi, sahabat, orang alim, ahli ibadah. Seperti itu ya, nabi-nabi. Dan kemudian melihat Allah Subhanahu wa taala, orang Islam ini, kita ini, inilah baru wujud kita kasih sayang. Tak kenal, tak saling mengenal, tapi kita berkasih sayang. Dari tempat yang berbeda-beda, berkumpul satu masjid, maka kita ini makan sama, bicara sama, satu hati. Inilah orang Islam. Ada 3 perkara yang meredam murka Allah. Sebenarnya melihat Allah SWT, saking rusaknya amal manusia sekarang ini, cobalah bayangkan. Sekarang ini yang melihat Allah SWT, maksiat apa yang tidak dikerjakan oleh manusia. Dulu kaum Nabi Lut itu cuma satu kemaksiatan mereka. Apa? Laki-laki suka dengan laki-laki. Allah azab mereka. Laki-laki suka dengan laki-laki. Sekarang melihat Allah Subhanahu wa taala, semua ada. LGBT ada. Laki-laki dengan laki-laki ada. Gay ada. Wanita dengan wanita ada. Kemudian wanita setengah laki-laki, laki-laki setengah wanita. Banyaknya pembunuhan, banyaknya perzinaan. Begitu rusaknya amal manusia naik ke langit. Jadi seluruh amal-amal yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala bukan enggak naik ke langit ini. Kalau amal buruk naik ke atas langit, maka cahaya hitam, maka turun azab. Tapi kalau amal baik naik ke atas dengan bercahaya putih, maka turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini sebenarnya tidak imbang antara kebaikan yang dikerjakan oleh umat Islam dengan keburukan yang dikerjakan oleh umat Islam, itu enggak sama. Lebih banyak orang yang mengundang murka Allah daripada orang yang mengundang rahmat. Tetapi yang melihat Allah Subhanahu wa taala, ada 3 perkara yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak jadi murka. Yang pertama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memakmurkan masjid. Ada orang yang senantiasa memakmurkan masjid, bolak-balik dari rumah ke masjid, rumah ke masjid. Dan yang kedua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang berkasih sayang, tidak saling mengenal. Mereka dari kampung yang berbeda-beda, dari tempat yang berbeda-beda, dari kota yang berbeda-beda, mereka bersatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Dan yang ketiga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang beristighfar di sepertiga malam, meminta ampun kepada Allah. Inilah yang menyebabkan peredamnya murka Allah Subhanahu wa taala. Maka di mana kita dapatkan? Dapat Pak. Jemaah tabligh ini yang bersatu-satu. Nanti kita kalau bapak pergi ke Medan, jumpa dengan jemaah orang Medan, enggak kenal langsung akrab. Pergi ke Seripuan, pergi ke Tebing, pergi ke Pekanbaru, pergi ke Padang, jumpa kita. Tak pernah jumpa, enggak kenal.
langsung seperti bersaudara kandung, bahkan lebih erat lagi persaudaraan. Langsung kita dipersiapkan tempat tidur kita, siapkan makan kita beberapa hari. Inilah penyebabnya murka Allah Subhanahu. Dan inilah yang wujud pada kehidupan sahabat terdahulu. Itsar, kasih sayang di antara mereka, saling tolong menolong. Di hari ini memuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang Islam ini saling mengkafirkan, saling menghinakan, saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Macam mana sebulan turun, aku yang naik. Macam mana sebulan turun, saya yang naik. Macam mana uang di kantong sebulan itu pindah ke kantong. Tapi orang dulu enggak begitu. Ada satu kisah, 2 orang jual beli tanah. Sama-sama orang beriman. Maka yang membeli tanah ini, kepada penjual tanah ini udah dibeli, udah selesai akadnya, udah dibeli. Maka mulailah diolah tanah, cangkul, akhirnya jumpa peti. Peti itu berisi emas, berisi 1 peti emas. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang ini mengatakan, datang yang punya tanah yang pertama, yang menjual. Wahai fulan bin fulan, ini aku dapat di dalam tanah ada peti berisi emas. Ambillah itu semua, itu milik. Maka dia mengatakan, bukan, seluruh aku sudah menjual tanah kepadamu, tumbuh-tumbuhan, apa-apa yang ada di dalam tanah itu sudah termasuk bagian benda yang sudah aku jual. Oh, enggak bisa kan? Aku kan membeli tanah cuman kan. Ini orang. Enggaklah katanya. Aku kan yang kubeli tanah. Bukan aku membeli emas. Iya, aku kan sudah menjual semuanya yang ada di dalam itu. Akhirnya mereka bertengkar, larilah mereka kepada hakim. Masya Allah. Sampai kepada hakim. Hakimnya pun orang beriman juga, bukan macam hakim sekarang. Kalau dapat hakim sekarang, udahlah, kalau kalian nggak mau sama aku aja lah. Nah, mungkin gitu dia. Tapi hakimnya orang beriman juga dimuliakan Allah Subhanahu. Maka hakimnya dimuliakan Allah Subhanahu telah mengatakan, macam mana? Akhirnya nggak selesai masalah. Sekarang macam mana? Kamu punya anak? Ada anakmu? Ada. Anakmu apa? Perempuan. Kamu ada punya anak laki-laki? Ada. Akhirnya nikahkan mereka, anak sebulan kedua, maka emas itu kasihkan kepada mereka. Selesai masalah. La ilaha illallah. Itu orang beriman. Tapi kalau sekarang memuliakan Allah Ta'ala, gawat. Kita cangkul emak, Masya Allah, beruntung kali aku. 3 kali lipat, 5 kali lipat ini tanah ini. Belum lagi apa diolah, udah beruntung. Yang satu itu udah ketahuan dia. Wah, aku lupa katanya. Ada rupanya peti di sana katanya. Mana itu? Banda ada mana lagi peti situ katanya. Kalau sekarang gitu dia. Ada pun ku jumpa peti, baru jumpa dia. Itulah kehidupan orang sekarang. Kita sekarang ini. Jauhnya kehidupan kita dengan orang-orang terdahulu. Satu orang sahabat dia mau hijrah. Untuk agama orang dulu begitu, Pak. Tapi dihalangi dia. Su'aib radhiyallahu anhu mau hijrah dia ke Madinah. Maka dihalangi. Maka dia mengatakan, kalian kan tahu aku ini adalah orang yang ahli pemanah. Tidak ada orang di kota Mekah ini yang paling ahli memanah selain daripada aku. Kalau selagi anak panahku ini ada, kalian tak bisa mendekatiku. Kalau sudah habis anak panahku ini, aku masih punya pedang. Sekarang berdamailah kita. Aku di Mekah, di situ di bawah rumahku itu ada di rumahku itu ada 2 hamba sahaya, aku ambil sama kalian. Dan seluruh harta-harta yang ada di rumahku itu ambillah sama kalian, dengan satu syarat, kalian tidak menghalangiku untuk berangkat hijrah ke Madinah. Orang kafir ini dia pikirnya dunia aja. Mereka mau, akhirnya dia berangkat ke Madinah. Begitu orang dulu. Maka turun ayat, dengan asbab itu dia mengorbankan, menjual seluruh hartanya demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya kita orang Islam.
saling membantu, saling menolong, saling menghormati, saling. Dan kemudian melihatkan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, tidak kami ciptakan kematian dan kehidupan supaya kami tahu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Yang lebih baik bukan yang lebih banyak, Pak. Siapa yang baik? Berkualitas amal kita ini. Kita sholat sama-sama sini, 1 saf, 2 saf. Tapi kita ini ada yang dapat pasti padilahnya 10/10, 1/20, 1/30, 1/40 sampai 1/100, bahkan bighairi hisab. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin berkualitas amal kita ini hanya Allah yang mengetahui. Nah, maka menggunakan Allah Subhanahu wa taala semakin besar nilainya. Jadi amal, kata ketika Mu'az diutus ke Yaman menjadi hakim, menjadi gubernur di sana, maka Mu'az ini dia biasanya kalau orang-orang yang sudah diutus bahkan sampai mati ke negeri itu. Maka Mu'az ini diutus ke Yaman untuk menjadi gubernur dan menghakimi negeri Yaman. Maka Mu'az mengatakan, wahai Rasulullah, sebelum aku berangkat mungkin kita tidak akan berjumpa lagi. Berilah aku nasihat. Kata Rasulullah, wahai Mu'az, jagalah keikhlasan dalam setiap amalmu. Dengan ikhlas, amal yang sedikit pun sudah mencukupi. Tidak perlu banyak. Sedikit pun yang penting ikhlas, itu sudah mencukupi. Jadi melihatkan hal penting amal ikhlas. Maka amal kita ini walaupun sedikit, malam, sholat istiqomah, bangun malam walaupun cuma 2 rakaat kita ikhlas, khusyuk. Wah, itu udah besar pahalanya, Pak. Jangankan bangun malam, sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu aja, itu lebih baik daripada dunia beserta dengan isinya. Apalagi sholat tengah malam lebih besar lagi. Apalagi sholat fardunya lebih besar lagi. Jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya Allah memberikan kepahaman kepada kita, maka dengan pengorbanan. Kalau kita pengorbanan, kita korban untuk agama ini, maka kita kuat. Kita kuat. Agama kita kuat. Korban harta diri dan masa. Jadi ada 1 ekor ulat. Ulat ini mau merubah dirinya. Ulat kepompong mau merubah dirinya menjadi kupu-kupu. Maka dia susah payah berdiam diri di balik daun yang hijau. Balik daun yang hijau. Bergulung daun itu sampai kering daun itu. 40 hari lamanya. Dia bersemedi di sana. Tak makan, tak minum. Dia sabar dia. 40 hari, 40 malam. Maka orang melihatkan Allah SWT, dia mau merubah dirinya. Bagaimana supaya menjadi kupu-kupu? Karena kupu-kupu ini binatang yang indah. Semua orang suka dengan kupu-kupu. Anak-anak suka, orang dewasa suka, orang tua suka jadi dengan kupu-kupu. Maka orang melihatkan Allah SWT ketika ulat ini mau berubah menjadi kupu-kupu, maka dia mau keluar dari cangkangnya, dari sarangnya. Ketika dia mau keluar dari sarangnya itu, dia susah mau keluar itu. Harus bersusah payahlah dia keluar. Maka tampaklah satu orang pemuda lewat, maka dia lihat ini ulat ini keluar dari cangkangnya mau berubah jadi kupu-kupu. Akhirnya dia belahkan itu daun kayu itu supaya kupu-kupu ini mudah keluar. Zahirnya melihatkan Allah Subhanahu wa taala, kupu-kupu ini, pemuda ini mau membantu daripada kupu-kupu ini tadi supaya mudah dia keluar, tapi sebenarnya tidak. Dengan asbab itu melihatkan Allah SWT, kupu-kupu ini nggak bisa langsung terbang. Biasanya kalau dia keluar dari cangkangnya dia langsung bisa terbang. Tapi karena ditolong sama pemuda ini dibelahkan, akhirnya kupu-kupu itu lemah, nggak bisa terbang, lama baru bisa terbang. Jadi melihatkan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia keluar dengan sendiri, susah payah dia keluar bermujahadah, maka dia akan ototnya dengan kuat sih. Sehingga otot-ototnya kuat, begitu dia keluar maka dia langsung bisa terbang. Jadi begitulah agama ini, kalau kita mau susah payah mujahadah,
itu sebenarnya bagus. Menguatkan diri kita sendiri untuk agama. Kalau apa ini hari ini sekarang ini kan keluar nih, masih diperintah oleh komandan, dikasih jatah makan 2 kali 1 hari, cuma sekali makan yang kita korban. Tapi kalau kita keluar dengan harga dan diri tanpa diperintah, dengan kesadaran kita sendiri, maka kekuatan agama yang kita sekarang ini yang di-sprint dengan kesadaran kita sendiri, dengan keluar dengan sendiri dengan harta dan diri kita, itu jauh 10 kali lipat lebih kuat kita dalam agama daripada sekarang. Begitu juga bapak-bapak yang tidak terikat ini. Ada masalah, tidak ada masalah, maka kita keluar dengan bermujahadah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mujahadah susah payah itu sebenarnya bukanlah untuk menghinakan kita. Karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita lah, maka kita disuruh mujahadah. Kalau untuk sholat, Pak, maka Nabi langsung naik ke langit satu malam. Tapi kalau untuk dakwah ini memang disuruh capek-capek, disuruh mujahadah. Disuruh mujahadah, Pak. Kalau untuk dakwah disuruh mujahadah, disuruh susah payah. Nabi-nabi itu memang disusahkan untuk dakwah. Tapi kalau untuk urusan ibadah itu mudah. Bagaimana Nabi dilempari dengan kotoran unta, diusir dari negerinya, berjalan hijrah 850 kilo itu. Perjalanan Mekah Madinah itu 850 kilo hijrah itu. Bukan sedikit. Susah payah, Pak. Dikejar lagi sama musuh. Susah, disusahkan. Bagaimana Nabi Nuh berdakwah, dilempari batu segala macam. Nabi Ibrahim susah payah, dilemparkan ke dalam api. Nabi Zakaria digergaji. Itu agama. Disusahkan nabi-nabi. Apakah nabi-nabi ini orang yang hina di hadapan Allah? Bukan. Nabi-nabi ini adalah orang yang mulia. Kenapa Nabi disusahkan enggak pernah untuk dunia, tapi nabi-nabi disusahkan oleh Allah untuk agama. Kenapa disusahkan? Supaya kuat agamanya. Jadi kita mau begitu, Pak. Kalau kita mau keluar nanti, izin dulu, istri lagi, segala macam lah, biaya ini, biaya itu. Jadi kita ada kesusahan dengan kita mau keluar. Jadi itulah yang menyebabkan agama kita kuat. Kalau ilmu ini, Pak, kita tinggal buka TV ada, tinggal buka YouTube ada, ilmu apapun kita bisa dapat. Kemudian buku-buku, tinggal kita pergi ke toko buku. Di dalam handphone pun ada kitab. Riyadus Shalihin, Ihya Ulumuddin, Duratun Nasihin, ada dalam HP. Tik. Tapi karena tidak ada kesusahan bagi kita untuk mendapatkan ilmu agama itu, maka kita pun tidak kuat dalam mengamalkan. Jadi Bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua di sini sudah 10 hari, Pak. 10 hari kami di sini. Kami pun mungkin besok sudah terakhir kita gelombang yang ketiga. Jadi kami pun sebagai orang biasa, manusia biasa, pasti ada kesalahan, pasti ada kekurangan. Kami juga manusia biasa, mengajari bapak-bapak, mengendal orang bapak-bapak. Mungkin sikap kami, perbuatan kami yang tidak berkenan di hati bapak-bapak, tingkah laku kami dalam lingkungan ini, kalau ada kurangnya, kami mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada bapak-bapak, orang-orang yang ada di seputar Kodim ini. Ada baiknya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan karena kelemahan diri kami sendiri. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.